kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, sebelum kita masuk ke dalam sebuah materi yang selanjutnya, ya, di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dari sistem AC tersebut. Ya, di sini ada 4 tujuan pembelajaran dalam sistem AC pada kendaraan. Yang pertama adalah siswa dapat memahami prinsip kerja sistem AC. Ya. Yang kedua, siswa dapat memahami jenis-jenis komponen sistem AC dan fungsinya. Yang ketiga, siswa dapat memahami jenis-jenis refrigeran atau freon. Yang keempat, siswa dapat memahami jenis-jenis peralatan servis sistem AC dan fungsinya. Ya. Sebelum kita, nah ini nanti kalian bisa melihat gambarnya, ya, prinsip sebuah pendingin, ya. Apabila, nah nanti kalian bisa melihat gambarnya. Apabila tangan kita dibasahi dengan sebuah alkohol, ya, maka tangan kita akan terasa dingin, ya. Hal ini disebabkan adanya apa? Penguapan pada sebuah alkohol tersebut, ya. Saat alkohol menguap, sebagian panas tangan kita diserap oleh sebuah alkohol, ya, untuk mempercepat proses penguapan. Oleh karena itu, permukaan kulit akan terasa lebih dingin, ya. Nah, di sini pada gambar di bawah ini juga kalian bisa melihat penguapan dan penyerapan sebuah panas, ya, sebuah gambar, ya. Di sini sebuah wajan, ya. Di situ ada penguapan. Nah, ini juga prinsip dasar sebuah AC, ya. Nanti di sini, ya, kalian bisa memperlihatkan, ya, melihat gambar dari sebuah prinsip kerjanya, ya. Di sini ada perubahan wujud, ya, dari sebuah gas ke dalam sebuah emisi dan sebagainya, ya. Dasar kerja air kondisioner atau freon itu sendiri, ya. Nah, ini prinsip kerja AC, ya. Terlihat di situ ada komponennya, ada kompresor, ada kondensor, ada evaporator, ya kan? Dan di situ ada sebuah katup ekspansi, ya, dan sebagainya. Nah, di situ kalian nanti bisa melihat mempelajarinya. Nah, di sini ada beberapa suhu, ya, ada 50 derajat, ya kan? Dalam panasnya berapa derajat, ya kan? Nah, di sini prinsip AC dalam sebuah mobil, ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ekspansi dan penguapan, pengembunan dalam sebuah refrigeran, ya kan? Dan pengembunan sebuah gas freon dari R134A menjadi sebuah cairan. Ya. Nah, di sini rangkaian dari sebuah air kondisioner atau rangkaian dari sebuah AC, ya, di mana di sini ada sebuah kompresor, ya kan? Ada sebuah evaporator, ya kan? Di sini ada katup ekspansi, ya, dan sebagainya, ya. Terus yang selanjutnya, ya, gambar lain dari sebuah rangkaian AC, ya. Ini ada sebuah rangkaian di mana ada kipas pendinginnya atau fan-nya, ada kompresornya, nanti ada katup ekspansinya, evaporatornya, dan drive-nya, ya. Masing-masing dia mempunyai fungsinya. Nah, ini adalah gambar fisik dari sebuah kompresor atau AC. Ya, fungsi dari sebuah kompresor ini apa? Ya, di sini nanti ada komponen-komponennya, Bapak akan jelaskan, ya. Nah, ini gambar fisik dari sebuah kondensor. Nah, ini biasanya ada pada sisi bagian depan dari sebuah kendaraan. Nah, ini di belakang dari sebuah kondensor, kondensor itu sendiri, ya. Nah, ini bentuk fisik dari receiver dryer, ya, dimana di sini dan cara kerjanya, ya. Dari sini katup ekspansi, ya, di sini juga ada gambarnya katup ekspansi. Nah, ini evaporator, ya, dia berbentuk sirip-sirip sama seperti tadi sebuah kondensor, ya. Ya, ini magnetiknya, ya, magnetik sebuah kuitnya, ya. Nah, ini adalah komponen yang satu lagi dalam sistem AC adalah sebuah blower, ya, beserta
AC-nya. Nah, di sini nanti Bapak juga akan menjelaskan jenis-jenis refrigeran yang ada atau freon yang ada. Ya, di sini ada R134A yang paling banyak nih yang digunakan untuk sistem kendaraan, ya kan. R22 ini biasanya digunakan untuk AC yang ada di rumah, ya kan. R12 ini sudah tidak lagi digunakan. R502 sama juga tidak lagi digunakan. R507 itu sudah tidak digunakan. R410A ini dan R404A dan lain-lain ini sudah tidak lagi dipergunakan. Nah, ini peralatan servisnya. Apa saja yang harus kita sediakan untuk kita menservis sebuah rangkaian sistem AC, ya kan? Ada rest cover AC, manifold pressure, ya kan? Alat tes kebocoran AC, adaptor AC, dan freon tester, ya. Kompresor, ya. Di sini adalah fungsi kompresor adalah untuk memompa refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat sehingga akan mengakibatkan temperaturnya pun akan meningkat, ya. Fungsi piston di sini adalah pada langkah turun, refrigeran masuk ke dalam ruang silinder, ya. Nantinya dari sebuah evaporator, dan pada langkah naik refrigeran ini akan keluar, ya, dari ruang silinder menuju ke sebuah kondensor, ya, dengan tekanan meningkat dari 2,1 kg per cm kubik menjadi 15 kg cm kubik yang akan mengubah temperatur 0 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius, ya. Di sini tekanan rendahnya adalah 1,5 sampai dengan 2,0 kg cm kubik, ya, sama dengan 21 sampai dengan 28 PSI, ya. Atau di sini 147 sampai dengan 196 kPa, ya. Dari sini itu adalah tekanan yang terendahnya. Tekanan yang tertingginya adalah berapa? 14,5 sampai dengan 15 kg per cm kubik, ya, sampai dengan 206 sampai dengan 213 PSI, ya. Atau di sini 1422 sampai dengan 1471 kPa, ya. Kondensor, ya. Apa itu fungsi dari sebuah kondensor, ya? Kondensor ini berfungsi untuk apa? Menyerap panas pada sebuah refrigeran yang telah dikompresikan oleh sebuah kompresor, ya. Dan di sini nanti mengubah refrigeran yang berbentuk gas menjadi sebuah cair, ya, atau dingin. Nah, di sini adalah fungsi dari kondensor. Nah, di sini fungsi dari komponen AC yang lainnya adalah dryer. Ya, dryer, ya. Di sini dryer ini berfungsi untuk apa? Dryer ini berfungsi untuk menampung, ya, refrigeran yang sudah cair untuk sementara, ya, yang akan selanjutnya mengalirkan ke dalam sebuah evaporator, ya. Selanjutnya dari evaporator ini melalui katup ekspansi, ya, sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan, ya. Beban pendingin yang dibutuhkan. Selain itu, dryernya ini juga dia berfungsi untuk sebagai apa? Sebagai filter untuk menyaring uap air dan kotoran yang dapat merugikan bagi sirkuit refrigeran tersebut, atau siklus refrigeran tersebut, ya. Di sini fungsi dari katup ekspansi, expansion valve, ya, itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengabutkan refrigeran, ya, mengabutkan refrigeran ke dalam sebuah evaporator, ya, agar refrigeran cair ini dapat segera berubah menjadi sebuah gas, ya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah evaporator. Di sini fungsi dari evaporator di sini adalah merupakan kebalikan dari kondensor tersebut, ya. Fungsi kondensor di sini adalah untuk menyerap panas dari udara yang melalui sirip-sirip evaporator sehingga udara tersebut menjadi lebih dingin, ya. Kopling magnet, ya. Kopling magnet di sini adalah perlengkapan kompresor, yaitu suatu alat yang dipergunakan untuk melepas dan menghubungkan kompresor dengan putaran mesin, ya. Peralatan intinya adalah stator, rotor, pressure plate, dan sistem kerja alat ini adalah elektromagnetik, ya.
fungsi dari sebuah komponen dari blower. Ya, yang pertama adalah blower dan kipas kondensor itu mempunyai fungsi yang sama, ya, tetapi diaplikasikan pada benda yang berbeda. Yang kedua, blower ini untuk menghembuskan udara dingin dari evaporator dan seterusnya ke dalam sebuah ruangan. Ya. Yang ketiga, sedangkan kipas kondensor ini untuk menghembuskan udara pada kondensor sehingga kondensor menjadi dingin, ya. Nah, ini gambar dari sebuah kompresor tipe dari sebuah Craft, ya. Nah, ini sebuah kompresor tipe dari sebuah Craft, nah, di mana ya pada saat dia piston dalam keadaan langkah kompresi maupun langkah hisap, ya, posisinya kompresornya bisa kalian lihat penjelasan cara kerja kompresor tipe Craft yang tadi, ya. Pada tipe ini sisi piston ini akan berfungsi hanya satu sisi saja, ya, yaitu pada bagian atas. Oleh sebab itu pada kepala silinder atau valve terdapat dua buah katup, yaitu hisap dan katup penyalur, ya. Kalian bisa lihat, ya, gambarnya. Nah, ini ya gambar dari tipe kompresor tipe shaft, ya. Nah, ini selanjutnya cara kompresor swat and flat, ya. Di sini itu ada gambarnya penjelasan dari kompresor tipe shaft, ya. Ini terdiri dari piston dengan interval 72, ya, untuk sebuah kompresornya adalah 10 silinder dan interval 120 ini untuk kompresor 6 silinder. Kedua sisi ujung piston tersebut, ya, dia mempunyai sebuah fungsi, yaitu apabila salah satu sisi melakukan langkah kompresi, maka sisi lainnya melakukan langkah hisap. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya, ya, tadi. Ya. Di sini yang ketiga adalah kompresor tipe throat fan, ya. Ya, penjelasan dari kompresor tipe throat fan ini adalah tipe throat fan ini terdiri atas dua fan yang integral dan saling tegak lurus, ya. Dan bila rotor ini berputar, fan akan bergeser pada arah radial sehingga ujung-ujung fan akan selalu bersinggungan dengan permukaan dalam sebuah silinder, ya. Kalian bisa lihat tadi gambarnya, ya. Nah, ini detail dari komponen receiver dryer, ya. Nah, ini komponen katup ekspansi gambarnya, ya. Ada pada buku paket kalian juga sudah ada, ya, detail dari komponen evaporator, ya. Dari sini cara kerja kopling magnet, ya. Puli kompresor selalu berputar oleh putaran mesin melalui tali kipas, ya, pada saat mesin hidup. Dalam posisi switch AC off, ini dia kompresor tidak akan berputar dan kompresor hanya akan berputar apabila switch AC dalam posisi hidup atau posisi on, ya. Hal ini disebabkan oleh arus listrik yang mengalir ke dalam sebuah stator coil akan mengubah stator coil menjadi magnet listrik, ya, yang akan menarik pressure plate dan bidang singgungnya akan bergesekan dan saling melekat dalam suatu unit, ya, lalu memutar sebuah kompresor. Di sini cara kerja kondensor, ya. Yang pertama adalah refrigeran atau freon yang masuk ke dalam sebuah kondensor, ya. Oleh karena tekanan kompresor masih dalam bentuk gas dengan temperatur yang cukup tinggi, yaitu berapa? 80 derajat Celcius. Yang kedua, temperatur yang tinggi di sini dari refrigeran yang berada dalam kondensor yang berbentuk berliku-liku akan mengakibatkan apa? Terjadinya pelepasan panas oleh refrigeran itu sendiri. Proses pelepasan panas ini dipermudah dengan adanya aliran udara baik dari gerakan mobil maupun hisap fan yang terpasang di belakang sebuah kondensor, ya. Semakin baik pelepasan panas yang dihasilkan oleh kondensor tersebut, semakin baik pula, ya,
pendinginan yang akan dilakukan oleh evaporator tersebut. Yang ketiga, pada ujung pipa keluar kondensor refrigeran ini tidak berbentuk gas lagi, ya, akan tetapi sudah berubah menjadi sebuah refrigeran cair atau freon cair dengan temperatur 50 derajat Celcius, ya, lebih rendah dari. Nah, ini cara kerja dari receiver dryer, ya. Receiver dryer ini ada 4 cara kerjanya. Yang pertama adalah refrigerant dryer ini, ya, refrigeran dari sebuah kondensor masuk ke dalam sebuah tabung melalui lubang masuk atau inlet port, ya. Kemudian melalui dryer di sini dia akan masuk ke dalam disinfektan, ya, melalui filter refrigeran cairan naik. Yang kedua, dan keluar masuknya lubang outlet port ini menuju ke ekspansi atau katup ekspansi valve, ya. Yang ketiga, dryer disinfektan ini maupun filter ini berfungsi untuk apa? Mencegah kotoran, ya, yang dapat menimbulkan karat maupun pembekuan refrigeran, ya, terutama pada ekspansi valve-nya yang akan mengganggu sirkulasi dari sebuah refrigeran tersebut. Yang terakhir, yang keempat adalah bagian atas dari receiver dryer ini disediakan gelas kaca atau sheet glass, ya, yang ini berfungsi untuk melihat siklus dari freon tersebut, ya. Cara kerja dari katup ekspansi, ya. Oleh karena fungsi dari katup ekspansi ini untuk mengabutkan refrigeran ke dalam evaporator, ya, maka lubang keluar pada alat ini berbentuk lubang kecil, ya, konstan atau dapat diatur melalui katup valve, ya, yang pengaturannya menggunakan perubahan temperatur yang dideteksi oleh sebuah sensor panas, ya. Nah, sini cara kerja evaporator, ya. Cara kerja evaporator ini adalah perubahan zat cair pada refrigeran menjadi gas yang akan terjadi pada evaporator akan mengakibatkan terjadinya penyerapan panas pada daerah sekelilingnya, ya. Udara yang melewati dari kisi-kisi evaporator tersebut, ya, nanti dia akan menjadi panas, akan terserap sehingga dengan hembusan blower udara yang keluar ke ruangan kabin mobil itu menjadi lebih dingin, ya. Nah, di sini freon atau refrigerannya, ya. Di sini yang sering digunakan adalah untuk mobil R134A, ya. Nah, ini R22 biasanya untuk yang tadi, ya, untuk di rumah pendingin AC ruangan di rumah, ya. R12, ya. Terusnya di sini ada R502, ya. Di sini ada R507 freonnya jenisnya, ya. Di sini R410A, ya. R404A, ya. Di sini alat, ya, alat untuk recovery sebuah AC, ya. Ini alatnya. Nah, ini manifold presurnya, ya, untuk melihat tekanan freon pada sebuah kendaraan. Ya, ini alat tes kebocoran, ya, bila terjadi kebocoran pada sirkulasi AC, ya. Ya, ini untuk mendeteksi kebocoran freon, ya, freon tester. Nah, ya, sudah sampai di sini saja, ya, anak-anak, materi pembelajaran sistem AC, ya. Di sini nanti kalian mengerjakan soal-soal latihan, ya. Ada 5 soal-soal latihan yang kalian bisa kerjakan, ya. Nanti bisa kirim via email ke sekolah ataupun via WhatsApp, ya. Sekian dulu, ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.